seorang petugas agen premium minyak dan solar atau APMS di Jalan Sedadap, Kecamatan Nunuan Selatan, Kabupaten Nunuan meninggal dunia karena dianiaya oleh suami rekan kerjanya pada Jumat 25 Juni 2021. Korban tewas setelah dianiaya hingga mengalami luka di bagian leher dan juga perut. Pasca kejadian, korban langsung terjatuh dengan posisi terlentang. Berdasarkan informasi, korban juga sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya kemudian tidak bisa diselamatkan. Informasi yang beredar, pelaku penikaman terhadap korban juga langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Bagaimana informasi terkininya terkait kasus ini telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis di sana. Halo, Febri. Ya, halo Nila. Febri, bisa dijelaskan bagaimana kronologi petugas APMS di Nunuan ini ditemukan tewas? Sebelumnya pada sekira pukul 10.15 pagi tadi, seorang petugas agen premium minyak dan solar di Cahaya Makarano di Jalan Sedadap, Kecamatan Nunukan Selatan, tewas digorok dan ditikam oleh suami yang merupakan rekan kerjanya sendiri. Jadi korban bernama Anwar, 52 tahun, beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT 20 Kelurahan Nunukan Timur, sementara pelaku bernama Tamrin, 45, yang merupakan anak buah kapal KM Anwari. Kebetulan kapal tersebut sedang bersandar di Pantai Ecing, Nunukan. Dari keterangan yang dihimpun dari AKP Kabak Humas Polres Nunukan, AKP Muhammad Karyadi, mengatakan bahwa saat kejadian, korban saat itu berada di APMS tempatnya bekerja bersama dengan rekannya, termasuk salah satu rekannya adalah bernama Ida yang merupakan istri sirih daripada pelaku, dan juga bersama dengan 3 rekan lainnya, diantaranya Alex, Hamka, dan Gafar. Jadi sekira pukul 10.15 WITA tersebut, pelaku datang menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Matic, dan pada saat itu dilihat pelaku tergesa-gesa begitu memarkir sepeda motornya, lalu berlari menghampiri korban, yang saat itu korban posisinya sedang berdiri setengah jongkok di dekat dispenser premium. Jadi dari arah belakang pelaku membacok leher korban dan kemudian menusuk pada bagian perut dan punggung. Jadi saat kejadian itu korban terjatuh dengan posisi terlentang. Melihat itu kemudian korban sempat dilarikan ke Puskesmas Nunukan Selatan karena kondisinya kritis, akhirnya dilarikan ke RSUD Nunukan. Dan pada saat setelah membacok korban sendiri, pelaku sempat membuang parangnya di TKP dan kemudian pergi menyerahkan diri di Mapolres Nunukan. Dan setelah diinterogasi informasi dari unit reskrim Polres Nunukan juga, tindakan tersebut yang dilakukan oleh pelaku berawal dari adanya dugaan hubungan gelap atau cemburu buta yang dilakukan oleh istri sirih pelaku bernama Ida tadi. Dan sebelumnya Ida tersebut sempat menikah siri pada tahun 2017 dan kemudian 2019 sempat berpisah. Namun hubungan pernikahan siri itu sudah berakhir tapi pelaku tidak menerima keadaan itu. Akhirnya percecokan itu kemudian memuncak pada saat pelaku mengetahui bahwa Ida memiliki hubungan khusus dengan rekan kerjanya, korban tadi. Kemudian pada dini hari tadi malam, pelaku sempat mendatangi rumah Ida untuk membunuhnya dengan cara membakar rumah istri pelaku tersebut. Namun aksi itu gagal. Sebelumnya juga pelaku sempat membawa minyak tanah, tali karung goni, dan korek api untuk bakar, namun aksi itu gagal. Dan pada pagi harinya, karena tidak puas, pelaku sempat pergi ke pasar untuk membeli sebilah parang dengan harga 130.000 untuk ia lakukan pembunuhan ke rekan kerja istri sirinya di APMS. Inilah. Baik, Febri, ini kan pelaku setelah melakukan sederet aksinya juga langsung menyerahkan diri pada pihak kepolisian. Sudahkah ada keterangan dari pelaku mengapa ia akhirnya setelah melakukan beragam aksinya langsung menyerahkan diri pada pihak kepolisian? Ya, dari keterangan yang kami himpun dari unit reskrim Polres Nunukan, setelah melakukan kejadian itu, pelaku menyerahkan diri lantaran menyesal telah melakukan itu. Baik, apa hukuman yang kemudian dijatuhkan pada terhadap pihak kepolisian pada pelaku? Sudahkah ada informasi, Febri? Baik, terhadap pelaku dipersangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Berarti pihak kepolisian juga saat ini telah mengonfirmasi bahwa motif dari aksi pelaku melakukan pembunuhan ini karena motif asmara, begitu? Ya, betul Nila. Baik, saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya, tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kabak Humas Polres Nunuan, AKP Muhammad Karyadi. Berikut selengkapnya untuk Anda. Menuju ke korban dengan menghunus sebilah parang, kemudian mendatangi
korban Anwar, yang saat itu korban posisinya lagi berada di dispenser premium ya, yang paling ujung, berdiri tapi agak setengah jongkok ya. Kemudian pelaku mendatangi, kemudian langsung menimpas di bagian leher korban bagian belakang, kemudian di bagian kepala, kemudian menusuk di bagian perut dan punggung ya. Jadi ada 4 sabetan parang yang mengarah ke korban. Kemudian juga dikuatkan dengan hasil visum di Puskesmas ya, terkait dengan beberapa tusukan dan pukulan benda parangnya. Jadi analisis terkait dengan kejadian ini, hasil interogasi, bahwa ini motifnya adalah motif cemburu, karena antara Ida, istri pelaku yang melakukan nikah siri pada tahun 2017 ya. Kemudian keterangan si Ida mengakhiri atau perceraiannya pada tahun 2019. Cuman untuk pelaku tidak terima dengan perceraian ini, dikarenakan ada dugaan ya, hubungan antara korban dengan istri. Kemudian tadi malam itu pukul 1.00 pelaku juga mencoba membakar rumah Ida ya. Rumah Ida sempat membawa minyak tanah dan tali karung goni, tetapi tidak sempat terbakar. Pelaku membeli, kemudian pada pagi harinya pelaku langsung menuju ke pasar Yamaker ya. Kemudian membeli 1 bilah parang seharga 130, kemudian dibawa ke tempat kerja. Kemudian pukul 19.25 korban langsung mendatangi korban niatnya. Kita kenakan pasal 340 ya, dan Jungto 338 tentang pembunuhan berencana. Demikian, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.